perkuliahan hari ini. Materi hari ini mengenai konsep dasar OP. Oke, kalian pahami dulu karena di sini kan mata kuliahnya belajar mengenai berorientasi objek ya, konsep object oriented programming. Jadi kalian pahami dulu apa itu konsep dasar OP-nya. Oke, diawali dengan memahami apa itu objek ya. Nah, kalian pasti sudah tahu ya apa itu objek. Objek itu adalah hal-hal yang berada di sekitar kita, ya. Hal-hal yang berada di sekeliling kita. Jadi apakah itu objek, gitu ya? Apakah objek itu benda mati? Apakah objek itu makhluk hidup? Apakah objek itu barang abstrak? Oke, ada yang masuk dulu ya. Oke, objek ini objek di dalam OP ya. Nah, kita kan belajarnya OP-nya ke OP-nya. Jadi objek dalam OP di sini dia memiliki pengertian yang sama sebenarnya ya dengan objek-objek yang ada di sekeliling kita. Jadi objek ini bisa berupa benda-benda mati, ya, bisa berupa makhluk hidup, atau bisa juga berupa barang atau sesuatu yang abstrak, ya. Jadi objek dalam OP dengan objek dalam kehidupan nyata itu sama. Oke, objek ini memiliki hal-hal berikut ya. Yang pertama tentunya ada namanya. Misalnya saya memegang pulpen, ya ada namanya kan, pulpen gitu ya. Kemudian ada state. State ini adalah status ya atau ciri atribut yang terdapat pada objek. Ya. Cirinya apa sih gitu ya? Atribut yang terdapat pada objek tersebut ada apa aja gitu ya. Kemudian ada behavior. Behavior ini adalah apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Ya. Jadi yang harus dipahamin ya bahwa objek di sini ada nama, ada state, ada behavior. Oke. Kemudian kalau dalam OOP ya, kalau kita kaitkan dalam OP kan kita belajar OP, state ini adalah atribut ya. Jadi kalau misalnya objek itu atributnya ada apa aja? Kalau dalam OP adalah objek atribut itu adalah state ya. Kemudian dalam OP behavior ini adalah metode. Ya. Jadi dalam pemrograman OP nanti akan ada istilah atributnya apa aja, metodenya menggunakan apa gitu ya. Kemudian ekuivalensinya dalam bahasa non-OP, state ini sebenarnya variabelnya gitu ya. Kemudian behavior ini adalah fungsi atau prosedurnya. Ya. Misalnya nih ya, saya pegang objek pulpen yang tadi. State-nya apa? Atributnya apa? Atributnya bisa berupa mereknya, bisa berupa warnanya, itu state ya. Atributnya, cirinya. Kemudian behavior itu apa yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Yang bisa dilakukan oleh objek tersebut apa? Pulpen, misalnya menulis, menggambar gitu ya, seperti itu. Oke, itu objek ya yang harus dipahami dalam OOP. Oke, ini contoh objek yang lain, handphone ya. Handphone ini adalah objek ya. Cirinya apa? Cirinya dan fungsi dari handphone ini adalah sebuah atribut dan metode. Atributnya apa? Atribut itu ciri ya, ciri. Cirinya bisa berupa warnanya, mereknya, gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa lebih dari dua ya, dua atribut. Kemudian metode, dia bisa melakukan apa? Ya, dia bisa melakukan apa? Handphonenya dia bisa telepon, bisa SMS, atau bisa yang lainnya. Jadi tidak hanya telepon dan SMS saja ya. Oke, itu contoh objek yang lain ya. Jadi itu pahami dulu objek dalam OOP. Nah, kemudian di OOP ada istilah yang namanya kelas. Ya, apa itu kelas? Ya, kelas adalah, oke, kita pahami dulu ya, biar tahu apa itu kelas. Nah, kalau misalnya kalian nih
lab komputer ya. Oke, sebentar yang masuk dulu. Misalnya di lab komputer, kalian praktikum. Ada objek monitor komputer di meja, ya. Apakah sama dengan objek monitor di meja teman sebelah kiri kanan Anda? Gitu ya. Nah, karakteristiknya, ya karakteristik itu state dan behavior ya. Tadi ya, atribut dan metode. Ini sama, ya, tetapi dia merupakan dua benda yang berbeda. Gitu ya. Ini sebenarnya sama kan ya, cirinya cirinya sama gitu ya. Kemudian metodenya sama, behaviornya sama, tapi ini sebenarnya merupakan dua benda yang berbeda. Nah, jadi kelas itu adalah kelompok objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama ya, atau yang sejenis. Itu kelas ya. Di kelas di sini adalah definisi atau spesifikasi dari objek-objek. Kalau lebih tepatnya kelas di sini dianalogikan sebagai, kalau dianalogikan ya, kayak cetakan kue, ya kayak seperti blueprint atau denah bangunan. Jadi dalam satu cetakan bisa dibuat banyak kue dengan bentuk yang sama. Kalau di blueprint rumah ya, ini bisa dibuat banyak rumah dengan bentuk ukuran bahannya sama seperti itu. Jadi itu pahami dulu ya apa itu kelas dalam OOP. Oke, contohnya apa? Oke ya, contoh yang tadi sih ya sudah dijelaskan ya. Contoh yang pertama kan objek. Nah, sekarang kita kelas. Nah, contohnya kita ada kelas orang nih ya. Orang dia punya atribut apa? Ada nama, ada umur, gitu ya. Ada nama, ada umur di sini. Dengan tipe datanya ya, string, integer. Kemudian metode itu dia behaviornya. Ya, behaviornya apa? Misalnya orang itu makan. Ya. Kalau kita buat ke kelasnya ya, nanti kalian akan belajar ada yang namanya kelas diagram ya. Jadi kelas diagram itu bentukannya seperti ini. Kelas diagram itu dengan beberapa, bisa lebih dari satu kelas ya, banyak kelas gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh kelas orang. Nah, biasanya untuk atribut itu diletakkan di bawah nama kelasnya, nama, umur. Kemudian untuk behaviornya ya, metodenya itu di bawahnya. Jadi behavior ini lebih ke prosedur dan fungsi ya. Prosedur dan fungsinya. Seperti itu. Kemudian dalam OOP ada yang namanya access modifier. Ya. Kalau lihat di pemrograman OOP kan ada yang namanya sebelum ke di pemrograman ya, ada public ya. Public class ya. Ada public class. Kemudian sebenarnya tidak hanya public class aja ya. Ada selain public class ada yang lain ya. Ada private ya, ada default, ada protected. Dan ini memiliki ciri yang berbeda. Kalau public ini dia dari kelas yang sama ya. Dari package yang sama, dari package yang berbeda, dari package yang berbeda non subclass. Jadi ini bisa open semuanya. Ya. Public itu artinya open semua ke kelas yang sama, kelas yang package yang sama, package yang berbeda non subclass. Ya. Jadi terbuka. Jadi ya apa yang dideklarasikan itu pasti bisa diakses ke yang lain gitu ya. Kemudian ada protected ya. Access modifier yang lain ada protected. Misalnya saya mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan protected. Artinya apa? Protected ini dia dari kelas yang sama bisa diakses ya. Package yang sama masih bisa diakses. Package yang berbeda ini masih bisa, tetapi dia dari package yang berbeda non subclass ini tidak bisa ya. Kemudian ada default ya. Ini default ya, ini dari kelas yang sama ya. Package yang sama ya, tetapi dia dari package yang berbeda yang non subclass ya, ini tidak bisa gitu ya. Kemudian private, kalau private dia lebih private lagi, dia hanya dari kelas yang sama saja yang diaksesnya ya. Kalau misalnya kalian mendeklarasikan sebuah variabel dengan private, artinya dia hanya bisa diakses dari kelas yang sama saja.
Kalau misalnya ada kelas yang lain, dalam satu project kan bisa lebih dari satu kelas ya. Nah, kalian menggunakan private deklarasi variabelnya. Artinya apa? Artinya dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Tidak bisa diakses ke kelas-kelas yang lain. Misalnya dalam satu project lebih dari beberapa kelas. Oke, seperti itu ya. Pahami dulu akses modifier. Meskipun kita biasanya kan sering menggunakan yang public, yang kalau yang defaultnya itu kan keluar public class. Tapi kita bisa explore lagi untuk aksesnya menggunakan akses modifier yang lain. Kemudian istilah di OOP ada yang namanya encapsulation ya. Encapsulation ini pembukusan ya. Jadi objek dan kelas ini perwujudan dari konsep encapsulation. Oke. Pengertian dari encapsulation di sini, atribut dan metode ini dibungkus jadi satu, dibungkus gitu ya. Jadi atribut dan metode di sini. Kemudian dapat dilindungi sehingga tidak dapat diakses dari luar secara langsung. Oke, apakah bisa dilakukan pada bahasa non-OP? Ya, bisa. Ya, bisa bahasa C dan bahasa Pascal. Kalau bahasa C dia bisa memasukkan fungsi ke dalam struct ya. Ini memang ya, jadi masih jadi pertanyaan gitu ya. Nah, kalau bahasa Pascal ini bisa ya, bisa memasukkan prosedur function ke dalam record. Ini juga masih jadi pertanyaan gitu ya. Oke, itu encapsulation ya, pembungkusan data. Kemudian istilah OOP yang lain ya, ada yang namanya inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan ya, biasanya dikatakan sebagai pewarisan. Nah, ciri dari inheritance ini dia menggunakan kata kunci extend ya. Ada extend, kemudian kelas induknya ya, itu ada yang namanya istilah parent, superclass, ancestor ya. Kemudian ada istilah kelas anak, karena ini kan pewarisan ya. Jadi ada istilah child ya, subclass ya, descendant ya. Kemudian konsep dari inheritance di sini, semua atribut dan metode dari kelas induk ini diturunkan ke kelas anaknya. Jadi misalnya di situ atributnya apa gitu ya, atributnya mereknya misalnya ya, ada merek, ada warna, itu pasti akan diturunkan ke kelas anaknya. Metodenya, misalnya si metodenya bisa apa? Bisa telepon, bisa SMS misalnya yang ini ya, yang handphone yang tadi. Nah, ini si metodenya ini akan diturunkan ke kelas anaknya. Oke, kemudian juga pada kelas anak dapat menambahkan atribut dan metode. Jadi tidak hanya menurunkan dari kelas induknya ya, tetapi si kelas anak ini juga bisa menambahkan atribut dan metodenya. Ya, kemudian juga dapat memodifikasi metode ya yang sudah ada di kelas induk. Nah, itu untuk kelas anaknya ya. Oke, ini contohnya nih. Contohnya ada kelas orang dengan atributnya nama, umur, kemudian behaviornya atau metodenya makan. Nah, ini kelas turunannya ya. Kelas turunannya ada mahasiswa. Mahasiswa artinya dia punya memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas orang. Ada nama, ada umur, ada makan. Kemudian dia membuat atribut yang lain, ada NRP ya. Kemudian metode yang lain belajar seperti itu ya. Itu konsep dari inheritance. Kemudian istilah OP yang lain ada polymorphism. Polymorphism ini adalah mengambil banyak bentuk ya. Nah, kelakuan bisa berubah-ubah tergantung dari objek yang memanggilnya. Nah, itu istilah dari polymorphism ya. Oke, nanti untuk contoh-contoh yang yang penting kalian pahami dulu ya. Yang lainnya nanti ya untuk contoh praktikumnya, yang penting kalian pahami dulu apa itu konsep OP ya, konsep OP-nya itu sendiri. Karena kan ketika kalian praktikum, kalian kan ketemu dengan yang namanya public gitu ya. Public class gitu. Public itu apa sih gitu ya. Nah, di sini kalian belajar di konsep dasar OP. Oke, untuk praktikumnya yang dasar dulu ya. Nah, referensi belajarnya kalian juga bisa coba masuk ke situs ini ya, programmis.com di Java Programming. Di sini tidak hanya belajar Java juga ya, Java saja, tapi juga belajar ada tutorial-tutorial yang lain selain Java. Kemudian ada w3school.com nih ya. Oke, kita buka satu-satu ya. Kalian bisa belajar mandiri di sini.
Oke, ini yang W3 School ya. Kalau W3 School di sini bisa ngoding langsung di sini ya. Misalnya kita belajar mengenai nah, ini try it yourself ya. Nah, ini bisa kita otak-atik di sini nih ya. Misalnya saya mau menampilkan kata selain hello world ya. Misalkan mau menampilkan kata nama saya. Nama saya Dina. Ya. Run. Ya, ketika di run biasanya langsung muncul di sini. Jadi kalian bisa belajar langsung tanpa menggunakan aplikasi yang kalian install gitu, langsung di W3 School, jadi website aja. Ya, ini bisa langsung di sini ya. Jadi tidak bisa menambahkan yang lainnya. Sebenarnya ini hanya menampilkan teks saja. Kalau misalkan saya mau memodifikasi menjadi program yang lain bagaimana gitu ya, bisa ya. Jadi kalian bisa, misalnya saya memodifikasi program ini menjadi menampilkan perhitungan luas segitiga misalnya. Ini bisa, kalian bisa coba di sini gitu ya. Di sini kalian bisa banyak belajar ya. Di sini mulai dari intro ya, data type, ini banyak nih ya. Ke Java method, Java class, ini banyak belajar di sini. Kemudian juga ada di programmis.com. Di sini juga bagus ya untuk belajar Java. Di sini ada mulai dari hello world ya. Oke, kalau di sini ini tidak ada seperti yang di W3 School ya, ada programmingnya langsung. Jadi ini lebih ke pembahasannya saja gitu ya. Oke, itu untuk referensi yang lainnya ya, untuk praktikum. Oke, kemudian untuk praktikum hari ini apa? Sudah di-share ya di LMS. Untuk praktikum hari ini adalah pengenalan variabel, tipe data, operator, dan metode input di Java. Ya, kalau untuk pembahasan variabel, tipe data, operator ya, itu bahasanya sebenarnya sama dengan yang pernah kalian pelajari di dasar pemrograman ya. Cuma bedanya ini menggunakan bahasa Java gitu ya. Di Java ada tipe data apa saja? Sama ya, ada tipe data integer, ada long, ada byte ya, ada char ya, ada string dan lain sebagainya. Ini ada sama. Cuma bedanya ini menggunakan bahasa Java. Ini juga mirip-mirip ya untuk deklarasinya. In ya, kemudian ini nama variabelnya ya. Oke, ini untuk variabel di Java ya. Kemudian paling lebih ke belajar bagaimana metode input Java-nya. Metode input Java-nya. Nah, berbeda dengan yang di C atau C++ yang sudah pernah kalian pelajari ya. Di sini untuk metode input Java ini ada beberapa yang bisa kalian coba. Yang pertama ada buffer reader ya, ada JOptionPane, ada scanner. Ya. Oke, kalian bisa pilih salah satu. Bedanya apa ya? Kalau buffer reader ya, kayak di sini sih langsung ya. Ini tidak ada penjelasannya, Ibu jelaskan saja. Kalau untuk buffer reader, scanner, ini input data seperti biasa ya. 2 dimensi biasa gitu ya, langsung input. Nah, kalau JOptionPane ini menggunakan form ya. Nanti ada contoh-contohnya di bawah. Oke, di sini berikutnya ada pembahasan operator Java. Ibu tidak akan bahas detail ya, karena ini sudah dipelajari di dasar pemrograman ya. Semuanya sama. Ada apa saja sih? Ada penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk relational operator juga sama. Logical operator juga sama. Nah, paling nanti kalian fokusnya di sini nih, di kegiatan praktikum. Ya, di kegiatan praktikum yang pertama ini contoh variabel. Oh, yang ini yang seperti yang kemarin ya, menampilkan kata. Cuma bedanya ini ada nama ya, nama yang ditugaskan ya, identitas nih. Ada nama, kemudian ada name, kemudian ditampilkan nama dan name-nya. Oke, kemudian ada metode input buffer reader. Oke, nah ini yang perlu difahami. Nah, ini pada buffer reader ini perlu yang namanya bawaan Java, file bawaan Java. Ya, jadi harus mengimport file-file di Java-nya. Nah, ini ya.
Java IO-nya. Ini yang harus ada nanti dideklarasikan di pemrogramannya. Oke, nanti silakan kalian coba nih ya. Ini contoh yang pertama menggunakan buffer reader ya. Oke, ini agak buram tapi masih bisa terbaca ya. Kalau misalnya ini saya sedikit buram tapi ini masih bisa terbaca ya. Tinggal yang penting nih ya. Kalau yang value-nya seperti silakan masukkan nama Anda, itu bebas ya mau ngisi apa aja. Yang penting ini nih ya. Huruf besar, huruf kecil nih, huruf besar, huruf kecil, kemudian karakternya ini harus sama. Karena di Java ini dia sifatnya case sensitif. Kalau misalnya harusnya huruf besar tetapi kalian menggunakan huruf kecil, nanti itu dianggap salah gitu ya. Oke, nanti silakan dicoba ini untuk yang buffer reader ya. Nah, ini deklarasi untuk buffer readernya, new buffer reader ya, new input stream reader system in ya. Nah, ini string nama name. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk nama mau di read ya, read line ya. Kemudian seperti ini, tinggal kemudian name di that in read line. Jadi nanti ini disesuaikan dengan si tipe datanya gitu ya. Oke, date in ya. Data in, mohon maaf. Data in. Oke, ya ini nanti silakan dicoba untuk contoh input output dari Java gitu ya. Nah, kemudian metode input JOptionPan ya. JOptionPan ini juga harus mengimport file bawaan Java-nya, Java Swing ya. Nah, ini nanti silakan dicoba. Nah, ini harus mendeklarasikan JOptionPan-nya ya, titik show input dialog ya. Nah, kemudian ini dia akan menginput nama ya, tinggal string ya. Kemudian namanya. Nanti muncul tampilan seperti ini. Silakan masukkan nama Anda sesuai yang di ini ya. Masukkan nama Anda, kemudian di sini masukkan input, kemudian ada klik OK gitu ya. Oke, ini untuk yang JOptionPan ya. Kemudian satu lagi metode input scanner ya. Metode input scanner ini menggunakan scanner. Sebenarnya nanti ketika misalkan tugas nih ya, tugas yang lain misalnya ya. Nah, untuk inputannya bebas kalian pilih, mau pakai scanner, mau pakai JOptionPan atau menggunakan buffer reader gitu ya. Enaknya pakai menggunakan apa gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini dia menyesuaikan dengan tipe datanya. Kalau string ya, dia next line gitu ya. Nama saya, panggil nama variabelnya gitu. Ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip dengan di C ya, C atau C++. Oke, berikutnya di sini kita belajar operator pada Java ya. Kalau operator ya berarti yang penjumlahan, pengurangan gitu ya. Nah, ini nanti silahkan kalian dicoba saja untuk contoh-contoh pemrogramannya, kemudian dipahami ya. Sambil dipahami, kemudian kenapa hasilnya bisa muncul seperti ini. Oh, kita ingin memunculkan pemrograman itu seperti ini, nama saya Adi Panca ya. Saya semester 6. Nah, jadi kalian harus memahami setiap baris programnya gitu ya. Oke, itu. Kemudian ini percobaan-percobaannya silakan dicoba ya. Ini melakukan increment dan decrement. Nah, kalau yang ini bisa langsung copy paste ya. Nah, ini bisa langsung copy paste. Nah, di copy aja, kemudian copy paste. Oke, sebelumnya untuk yang pemrograman yang biasa yang menampilkan kata hello world atau yang identitas kemarin gimana? Ada masalah tidak? Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Oke, kalian harus paham dulu nih ya di bagaimana membuat project di NetBeans. Ya, tentunya hal yang pertama pada saat kalian akan membuat program ya, membuat project di NetBeans, yang pertama Ibu ini lagi ya, review kembali ya. Masuk dengan bikin project apa? Pilih Java application ya.
Pilih Java application. Kemudian ini project-nya mau bikin project apa. Ya, misalnya project mengenai ibu mau ini ya, misalnya yang copy paste nih yang gampang nih ya. Nah, ini yang increment decrement. Ya. Oke, misalnya ibu mau ini ya, pakai yang ini. Project increment decrement. Oke, copy paste di sini. Nah, ini create main class. Artinya ini apakah dijadikan yang utama, fungsi utama? Kalau misalnya tidak, tinggal di unchecklist. Kalau iya, berarti tinggal di checklist. Oke, pada saat di finish, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Package-nya dia akan sama mengikuti dengan nama project-nya. Kemudian ini ada public class. Ya, ini sebenarnya optional ya. Kalian mau pakai public atau tidak silakan. Nah, ini ada public static void. Artinya ini adalah utamanya, metode utamanya. Ya. Nah, code application logic here. Nah, ini di sini ininya untuk codingannya. Misalnya di sini dicontoh, ini kan nggak pakai ini ya, nggak pakai public ya. Ini kalian hapus aja nggak apa-apa. Oh, ini nggak usah pakai public, pakai kelas aja. Kemudian kalian tinggal copy paste yang ininya nih. Ya. Sampai sini ya, masih ada. Oke, ini pastikan ini tutup kurung buka kurung tutupnya itu ini ya, ada ya. Nah, ini kalau udah begini tinggal di tinggal di run aja. Kalau dia ini kan sudah menjadi metode utama ya. Ini langsung run. Keluar hasilnya. Oke, kita lihat X8 13 9 13 9 13. Oke ya. Itu hasilnya, ini tidak ada muncul hasilnya, kalian tinggal lihat aja di sini. Dan kalau kita lihat di pemrogramannya aja ya, di codingannya ini sudah kebayang nih. Ya. Ini X-nya 8, Y-nya 13. Tinggal ini aja kan ya. Nah, ini nanti akan keluar seperti apa gitu ya. Ini increment decrement ya. Dulu pernah dibahas ya di dasar pemrograman ya, increment decrement, jadi ibu tidak akan bahas lagi. Oke, nanti silakan kalian coba nih contoh-contoh, ini yang dasar ya, operasi komplement, operasi shift, kemudian logical operator, kemudian ini ada operator boolean ya, boolean, ada operator short circuit. Nah, ini ada, boleh langsung copy paste tapi sambil dipelajari ya, dipahami. Ini ada banyak contoh-contohnya, bisa kalian coba. Nah, kemudian nanti fokus ke tugas nih. Oke, di sini tugasnya kalian buat sebuah program untuk menghitung luas segitiga dengan metode buffer reader. Oke, ini dia dimintanya buffer reader ya. Tapi kalau misalnya kalian, saya mau coba kalau menggunakan scanner bagaimana gitu ya. Kalau pakai menggunakan G-Option Pen bagaimana? Boleh dicoba tiga-tiganya. Oke, ini kan program menghitung luas segitiga ini kan dasar banget ya. Gampang ya. Jadi silakan kalian coba implementasikan ke dalam bahasa Java. Ya. Kemudian ini satu lagi, buatlah sebuah program menampilkan bilangan genap dengan ganjil, bilangan genap dan ganjil dengan menggunakan metode scanner. Oke, ini yang dua dimensi semua ya. Yang kalau yang pakai form itu kan G-Option Pen ya. Oke, ini yang tidak menggunakan form. Kalau misalnya mau coba pakai form, silakan yang G-Option Pen gitu ya. Ini dimintanya buffer reader, yang ini menggunakan scanner. Oke, kalian di sini belajar dulu, kalian sudah paham ya kemarin menampilkan biodata. Kemudian kalian belajar yang input output di bahasa Java. Oke. Oke, itu saja mungkin untuk perkuliahan hari ini. Untuk teori dan praktikumnya, nanti praktikumnya mandiri di rumah ya. Kemudian kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung disampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Tidak ada ya, tidak ada yang nyaut, berarti ini sudah paham semuanya. Silakan nanti dilanjutkan ke praktikum mandiri di rumah. Jangan lupa yang belum input presensi di LMS-nya gitu ya.
Oke, kemudian tugasnya seperti biasa ya sudah Ibu siapkan, disediakan untuk latihannya. Ada di LMS-nya, kalian tinggal klik aja di sini, kemudian tinggal upload di sini. Ya. Kalau misalnya bermasalah ya nggak bisa upload, baru kirim ke email ya. Kalau misalnya masih bisa kirim di sini, diusahakan kirimnya ke LMS. Ya. Oke, seperti itu saja. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri saja untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya Ibu screenshot dulu ya. Oke.